Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sahindin, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategi menggunakan omset. Menurut Stefani Kamarus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan manajemen strategi didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada manajemen strategi menggunakan omset. Omset penjualan adalah keseluruhan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Perlu digarisbawahi bahwa omset dan profit adalah dua hal yang berbeda, walau keduanya sama-sama mengartikan pendapatan dari hasil penjualan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan terbagi dua faktor, antara lain dari faktor internal, yang mana ada kondisi dan kemampuan penjual, jenis karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk, dan syarat penjualan. Yang kedua itu ada modal, ketiga kondisi organisasi perusahaan, yang keempat promosi. Sedangkan faktor eksternal itu biasanya dari kondisi pasar. Bagaimana pandangan Islam tentang manajemen strategi menggunakan omset? Pandangan Islam tentang manajemen strategi menggunakan omset agar dalam kegiatan bisnis selalu sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci suatu bisnis terhadap kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dan hubungan kerja dan sebagainya. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima ihsan atau kebijakan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian ada indikator strategi menggunakan omset. Meningkatkan omset penjualan adalah tantangan besar bagi para pelaku usaha karena sukses atau tidaknya suatu usaha sangat ditentukan oleh seberapa banyak produk yang laku di pasaran. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam pencapaiannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan, yaitu target market potensial. Untuk meningkatkan omset penjualan, salah satu cara penting yang perlu dilakukan adalah menentukan target market atau target konsumen yang paling berpotensi untuk meningkatkan omset. Misalnya kalangan menengah ke atas karena produk kita premium. Ada kalangan anak sekolah atau mahasiswa yang kemudian ada melakukan perusahaan promosi. Banyak perusahaan tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu ketika akan melakukan promosi bisnisnya. Merencanakan bisnis bisa dilakukan secara sederhana, misalnya tetapkan periode waktu promosi, tetapkan list strategi promosi serta target yang ingin dicapai. Kemudian membuat paket produk. Ada cara untuk membuat konsumen melakukan pembelian produk kita dalam jumlah besar. Langkah sederhana ini adalah dengan membuat paket produk. Paket produk ini bertujuan agar konsumen membeli produk kita lebih dari satu produk. Misalnya saja paket bundling, paket hemat, paket premium, ataupun paket-paket saat periode tertentu. Yang kemudian varian produk. Selanjutnya dengan menggunakan pengembangan produk. Pengembangan produk ini bisa kita lakukan dengan cara membuat varian produk atau jasa yang lebih variatif. Hal yang penting adalah kita peka terhadap kebutuhan konsumen. Varian produk ini bisa dalam ukuran yang berbeda, fitur yang berbeda, jenis produk, tipe, serta variasi lainnya. Terima kasih, cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.